Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Aulia al-Autad adalah salah satu tingkat daripada derajat kewalian. Mereka dikenal sebagai para pemimpin atau penjaga batu penopang bumi. Dan para wali Autad ini telah memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa, sehingga mereka mampu mendukung dunia ini dengan kehendak Allah. Mereka dikenal sebagai para wali yang memiliki hubungan yang erat untuk menjaga kesinambungan dan keharmonisan kekuatan alam. Dalam kelompok para aulia Allah terdapat derajat yang bervariasi. Mereka yang berada di derajatnya dan di antara orang-orang yang telah dimuliakan tersebut itu disebut dengan aulia al-Autad atau tiang pancang, karena merekalah yang menjaga kesejahteraan seluruh manusia di muka bumi, dan dengan kehadirannya lah yang menjadi sebuah alasan kenapa Allah selalu menahan murkanya. Walaupun seperti kita tahu bahwa kemaksiatan pada zaman sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga Allah tidak menjatuhkan azab yang dapat membinasakan umat manusia. Ibnu Umar meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allah menolak bencana karena kehadiran muslim yang soleh dari 100 keluarga tetangganya. Kemudian ia membaca firman Allah surat Al-Baqarah ayat 251. Sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya sudah hancurlah bumi ini. Penghulu para aulia adalah kutub robani, dan di antara kutub dan autad ada abdal atau para penggantinya, di mana bila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, Allah akan menggantikannya dengan orang yang baru. Bumi ini tidak pernah sepi dari mereka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena merekalah manusia mendapatkan curahan hujan, dan karena merekalah manusia ditolong. Abu Nuaim dalam Hilyat al-Aulia, beliau meriwayatkan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merekalah Allah menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan menolak bencana. Dan sabda Nabi ini terdengar begitu berat, sehingga Ibnu Mas'ud bertanya, apa maksud karena merekalah Allah menghidupkan dan mematikan? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, karena mereka berdoa kepada Allah supaya jumlah umat diperbanyak, maka Allah memperbanyak mereka. Mereka memohon agar para tiran dibinasakan, maka Allah membinasakan mereka. Mereka berdoa agar turunnya hujan, maka Allah menurunkan hujan. Dan karena permohonan dari mereka, Allah juga menumbuhkan tanaman di bumi. Karena doa mereka, Allah menolak berbagai bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka tersebar di seluruh penjuru bumi. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita tidak mengenal mereka dan jarang berterima kasih, tentunya dengan penghargaan yang pantas, seperti apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mencapai kedudukan yang mulia karena banyak melakukan sholat atau banyak berpuasa. Hal tersebut tentu saja mengherankan. Apakah untuk menjadi aulia kita hanya harus menjalankan berbagai riadah atau suluk yang tidak lain adalah sejumlah zikir, doa, dan ibadah lainnya?
Para sahabat yang berkumpul kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat mereka demikian?" Beliau menjawab, "Kedermawanan dan kecintaan yang tulus kepada kaum muslim." Selain itu, baginda Nabi juga berkata, dengan ketaatan yang tulus, kebaikan niat, kebersihan hati, dan kesetiaan yang tulus kepada seluruh kaum muslim, yang semuanya dikenal sebagai an-nasihat lil muslimin, atau kesetiaan yang tulus kepada kaum muslim. Maka yang dapat mempercepat orang untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah bukanlah seberapa sering seseorang melakukan sholat dan puasa, karena semua ibadah itu hanya merupakan ungkapan daripada rasa syukur kita kepada Allah, yang seringkali jauh lebih sedikit dari sejumlah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang dapat cepat mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama-tama adalah kedermawanan. Menuju Tuhan berarti meninggalkan keakuan kita dan aku sebagai pusat perhatian. Kebahagiaan diukur dari seberapa milik kita atas sesuatu. Orang yang dermawan adalah orang yang telah meninggalkan akunya dan bergeser hanya untuk Dia. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang dermawan dekat dengan manusia dan dekat dengan Tuhan, dan juga dekat dengan surganya. Sedangkan orang bakhil jauh dari manusia, jauh dari Tuhan, dan dekat dengan neraka. Tanpa kedermawanan, sholatnya, puasanya, hajinya, dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan membawa setiap orang dekat dengan Tuhannya. Sebaliknya, semakin bakhil seseorang, semakin banyak yang ia lakukan dari segi ibadah, semakin jauh pula ia dari Tuhannya. Dengan kedermawanan, banyak orang sudah lama memasuki cahaya Tuhan sebelum ia memasuki surganya. Kedermawanan telah membawanya dengan cepat ke stasiun terakhir dalam perjalanan menuju Allah. Yang kedua, yang dapat membawa seseorang ke derajat abdal adalah kesetiaan yang tulus kepada seluruh kaum muslim. Kesetiaan seperti ini ditunjukkan oleh upaya untuk menjaga diri daripada perbuatan yang merendahkan, menghina, mencemooh, ataupun memfitnah sesama muslim lainnya. Di depan Ka'bah yang suci, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau sangat mulia, tetapi di sisi Allah lebih mulia lagi kehormatan kaum muslim. Haram kehormatan seorang muslim itu dirusak, dan haram darahnya untuk ditumpahkan." Harapan kita bahwa Allah selalu melimpahkan sifat kedermawanan dan kesetiaan yang tulus kepada seluruh kaum muslim, agar kita dapat menjadi kekasihnya dan segera menuju kepada jalan ketuhanan. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.